Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin, Mesin. Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-14 dengan judul Keris Empu Gandring. Aku pikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak, ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit disit, nyeri pang otot ke sendi, atau nyeri pang mau tuhait, inom bae, puyar obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra-putri sia sakit panas, puyar cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom, puyar obat sakit kepala cap siolas. Puyar obat sakit kepala cap 19. Puyar obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Dalam seri yang ke-400 ini didukung oleh para pemain Elias sebagai Gajah Biru, Eni Budiono sebagai istri Gajah Biru, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Gajah Biru mempunyai 2 orang istri. Istrinya yang kedua, istri mudanya, tinggal bersamanya di wisma para perwira Istana Majapahit. Sedangkan istri tuanya, istri pertama, tinggal di desa Julung-Julung. Dia adalah putri almarhum kepala desa Julung-Julung. Dari istri pertamanya, Gajah Biru tidak memperoleh seorang anak pun. Dan sudah beberapa bulan lamanya dia tidak mengunjunginya. Malam itu Gajah Biru bermaksud menengok istri pertamanya untuk sekedar minta pertimbangan-pertimbangan sebelum memutuskan apakah akan kembali ke Majapahit atau kudanya, sekalipun dia sudah berada di depan pintu halaman rumah yang dituju. Suasana di sekitar nampak sunyi dan lengang. Pintu rumah di depannya tertutup rapat. Sebuah obor yang dipancangkan di sudut rumah bernyala terang sampai ke sudut-sudut halaman. Gajah Biru kelihatan ragu-ragu di atas punggung kudanya. Dia hampir saja membatalkan niatnya untuk mengunjungi istrinya yang pertama. Tapi kemudian tiba-tiba dia melompat dari punggung kuda, melangkah menyeberangi halaman dan mengetuk pintu perlahan-lahan. Nyai, Nyai, Nyai.
Bukalah pintunya, Nyai. Bukalah pintunya, Nyai. Ini aku yang datang. Siapakah itu? Malam-malam datang bertamu? Apakah tidak ada hari esok? Aku, Nyai. Aku yang datang. Aku yang datang, Nyai. Suamimu. Oh, Kakang. Kakang Gajah Biru? Benarkah kau Kakang Gajah Biru? Iya, Nyai. Aku Gajah Biru. Oh, cepat, Kakang. Ayo, masuklah. Sangat lelah, Kakang Gajah Biru. Pakaianmu lusuh. Dan kulihat ada noda-noda darah di lengan bajumu. Aku sedang mendapat kesulitan, Nyai. Aku ingin istirahat sebentar. Aku ingin menenangkan pikiranku. Soal apa, Kakang? Ceritanya cukup panjang, Nyai. Dan kesulitanku ini sangat rumit. Sukar untuk dipecahkan. Aku ingin mendengar pertimbangan-pertimbanganmu. Aku ingin mendengar pendapat dan saran-saranmu. Kalau begitu, sebaiknya kau istirahat dulu, Kakang. Kau bisa menceritakan besok pagi. Malam itu, Gajah Biru tidur pulas di bilik istri pertamanya. Tidak seorang pun tahu kehadirannya selain istri pertamanya. Ibu mertuanya yang usianya sudah cukup lanjut juga tidak mengetahui kehadiran menantunya. Gajah Biru memang sudah berpesan pada istri pertamanya agar kehadirannya dirahasiakan. Dan istri Gajah Biru menuruti apa yang dikatakan suaminya. Malam itu dia tidur menemani suaminya di atas pembaringan. Tapi sebentar-sebentar dia terbangun dan melihat suaminya mengigau dalam mimpi-mimpinya. Tidak. Aku tidak mungkin kembali. Tidak mungkin kembali. Lepaskan aku. Aku ingin pergi dari sini. Aku ingin pergi. Kakang Gajah Biru. Kakang. Kupikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak ke ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwaktu haid, inom baik, puyer obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra-putri sia sakit panas, puyer cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom, puyer obat sakit kepala cap siolas. Puyer obat sakit kepala cap 19. Puyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Rupanya aku bermimpi. Kau mengigau, Kakang Gajah Biru. Kau bermimpi apa? Ada banyak sekali orang-orang di sekitarku. Aku belum kenal siapa mereka. Mereka adalah orang-orang asing. Tiba-tiba mereka menyergapku bersama-sama. Ada yang mencengkeram tangan-tanganku. Ada yang mengapit leherku. Ada yang meringkus pinggangku. Dan ada yang menyekap wajahku. Dan aku meronta-ronta dalam sergapan mereka. Entah apa yang mereka inginkan dariku. Tapi rasanya mereka bermaksud tidak baik kepadaku. Apa sebenarnya yang telah terjadi, Kakang Gajah Biru? Tolonglah aku. Tolonglah aku, suamimu ini, Nyai. Aku benar-benar dalam kesulitan besar. Kesulitan apa, Kakang? Tenanglah. Kalau memang bisa, aku pasti akan menolongmu. Tapi kau lebih dulu harus menceritakan apa yang telah terjadi. Kesulitan apa yang sedang kau hadapi? Baiklah, Nyai. Aku tidak bisa menunggu sampai besok pagi. Aku akan menceritakannya sekarang juga.
Begitulah, Nyai. Sekarang ini aku sedang kebingungan. Apakah aku harus kembali ke Majapahit? Atau apakah sebaiknya aku meninggalkan istana Majapahit untuk selama-lamanya? Meninggalkan Majapahit untuk selama-lamanya? Itu namanya kau kurang bijaksana, Kakang Gajah Biru. Bagaimana anak istrimu di istana Majapahit? Mereka membutuhkan ketegasanmu sebagai kepala keluarga. Mereka membutuhkan perlindunganmu. Dan kau tidak mungkin selama-lamanya menjadi buronan pemerintah Majapahit. Lalu apa yang harus kulakukan, Nyai? Kukira akan sama saja hasilnya. Kembali ataupun meninggalkan Majapahit akan sama saja. Jika aku kembali ke Majapahit, maka sudah dapat kupastikan prajurit-prajurit Majapahit yang menjadi kaki tangan Sang Ramapati akan segera menangkapku. Dan bukan tidak mungkin aku akan dijebloskan ke penjara. Sudahlah, Kakang Gajah Biru. Soal apakah kau akan kembali ke Majapahit ataukah tidak, sebaiknya kita pikirkan dulu masak-masak. Sekarang istirahatlah. Besok aku akan mencoba mencari keterangan. Minumlah, Kakang. Minumlah, supaya tubuhmu menjadi hangat. Air jahe manis ini cocok sekali untuk menghangatkan badan. Ayo, Kakang, minumlah. Bagaimana, Nyai? Kau sudah mendapatkan keterangan? Kau tahu, Kakang, semenjak ayahku meninggal, maka saudaraku yang paling tualah yang menggantikannya menjadi kepala desa Julung-Julung. Baru saja aku kembali dari rumahnya. Kau tidak menceritakan apa-apa tentang kehadiranku di sini? Ya, tentu saja tidak, Kang. Aku tidak mengatakan kepada siapapun tentang kehadiranmu. Aku merahasiakannya. Bahkan, ibu juga tidak tahu kau berada di rumah ini. Lalu keterangan apa yang kau peroleh, Nyai? Orang-orang menceritakan tentang peristiwa di kaki Bukit Pendem. Mereka mengatakan bahwa sekitar 300 orang prajurit Majapahit terbunuh. Dan pemerintah Majapahit sangat menyesalkan peristiwa itu. Ya, kukira sebaiknya kau segera kembali ke istana Majapahit, Kakang. Mengapa kau tiba-tiba menyarankan aku harus kembali, Nyai? Bukankah kau harus bertanggung jawab atas peristiwa ini, Kakang? Nyai, persoalannya tidak semudah itu. Kau tahu, kalau aku kembali ke Majapahit, aku akan segera ditangkap. Aku akan dipenjarakan, dan akibatnya kedudukan Gusti Lembu Sora semakin terjepit. Inilah yang membuatku bingung, Nyai. Selama ini telah terjadi perang dingin antara Gusti Lembu Sora dan Gusti Ramapati. Sebenarnya Gusti Lembu Sora orangnya cukup baik. Dia tidak bermaksud memusuhi Gusti Ramapati. Ramapati itulah yang jahat dan licik. Dengan segala cara dia ingin menggeser dan membusungkan dadamu untuk menanggung segala sesuatu akibat perbuatanmu. Seorang perwira, seorang pendekar, seorang laki-laki sejati tidak akan pernah menekuk wajahnya, menekuk lututnya untuk menghadapi kegagalan. Kau harus berani, Kakang. Kau harus berani menatap ke depan dan mencampakkan segala pikiran-pikiran yang... Kupikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak, ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit disit, nyeri pang otot ke sendi, atau nyeri pang waktu haid, inom bae. Puyar obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra-putri sia sakit panas, puyar cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom. Puyar obat sakit kepala cap siolas. Puyar obat sakit kepala cap 19. Puyar obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Hampir sehari penuh Gajah Biru tidak keluar dari ruangan tidur istrinya.
Istri Gajah Biru yang setia membawakan makanan dan minuman ke dalam bilik dan tak henti-hentinya memberikan penghiburan kepada suaminya. Gajah Biru terharu sekali melihat sikap istri pertamanya yang tidak pernah berubah. Tiba-tiba dia menyesal. Dia sangat menyesal mengapa jarang sekali menengok istri pertamanya itu. Nyai, maafkan aku, Nyai. Ada apa, Kakang? Mengapa tiba-tiba kau minta maaf? Aku merasa sangat berdosa. Seharusnya aku sering datang kemari untuk menengokmu. Sebenarnya aku sangat mencintaimu, Nyai. Sudahlah, Kakang. Saat-saat seperti itu sudah berlalu. Kita sudah sama-sama tua. Kita tidak pantas lagi menyebut-nyebut kata cinta. Jangan begitu, Nyai. Cinta tidak hanya menjadi milik anak-anak muda. Memang, Kakang. Cinta tidak hanya menjadi milik anak-anak muda. Tapi cinta milik orang-orang dewasa. Lain bentuknya, lain takarannya, dan lain perwujudannya. Cinta milik anak-anak muda cenderung membabi buta. Ya, cinta seperti itu sudah lama tertinggal di belakang masa silam kita, Kakang Gajah Biru. Nyai, semakin lama kulihat kau semakin arif. Kau semakin bijak. Ternyata aku banyak belajar darimu, Nyai. Kau adalah seorang wanita kepada siapa aku banyak menimba ilmu pengetahuan. Kau sebetulnya merupakan sebuah sumber pengalaman hidup yang tidak pernah kering, sekalipun musim kemarau berlangsung amat panjang. Kakang Gajah Biru, kau tidak perlu memuji-puji aku seperti itu. Aku ini sudah semakin tua. Aku hanya ingin melihat keluarga kita, juga istrimu yang muda, dan anak-anak selalu sehat dan sejahtera. Aku sebenarnya tak ingin mendengar berita-berita yang tidak enak di telinga. Aku sudah cukup merasa bahagia kalau kau dan keluargamu bahagia. Nyai, kata-katamu membuat hatiku semakin tersayat-sayat. Aku sedih, Nyai. Entahlah. Tiba-tiba aku takut, Nyai. Aku khawatir. Apa yang kau takutkan, Kakang? Apalagi yang kau khawatirkan? Aku takut tidak mempunyai kesempatan lagi untuk kembali kemari dan duduk bersama-sama sambil berbincang-bincang denganmu seperti ini. Aku takut kehilangan saat-saat manis dan serba penuh pengertian seperti ini, Nyai. Sudahlah, Kakang. Pikiranmu sekarang kalut. Hatimu sedang tidak tenang. Dalam keadaan seperti itu, kau tidak akan bisa memutuskan sesuatu dengan sebaik-baiknya. Karena itu, istirahatlah. Tenangkan dulu hatimu. Tata kembali pikiranmu. Nyai, jangan pergi kemana-mana. Tinggallah di sini saja bersamaku. Duduklah di sebelahku, atau berbaringlah di sini. Malam ini, aku tidak ingin jauh darimu, Nyai. Kakang Gajah Biru. Alangkah anehnya hidup ini. Serba diselimuti rahasia. Tangis dan tawa datang silih berganti. Bagaikan cahaya matahari dan rembulan. Oh, Kakang Gajah Biru. Aku tak ingin kau mendapat kesulitan, Kakang. Aku tak ingin kau menderita. Malam itu, Gajah Biru dan istri pertamanya tidur satu ranjang. Gajah Biru tidur dalam pelukan istrinya. Setelah beberapa saat lamanya berjumur rayu, saling menumpahkan rasa rindu, Gajah Biru terlelap sejenak. Dia terbangun dan melihat istrinya duduk termenung di sebelahnya di tepi pembaringan. Ada apa, Nyai? Kau belum tidur juga? Kau tidak bisa lama-lama berada di sini. Kau harus segera kembali ke Majapahit. Percayalah, itulah yang terbaik bagimu. Kau harus segera kembali ke Majapahit. Kau mengusirku, Nyai? Iya, aku mengusirmu. Aku
Aku terpaksa mengusirmu, Kakang. Kita tidak bisa berbuat seperti ini. Sementara tanggung jawab yang besar membebani pundakmu. Oh, Kakang Gajah Biru, kau mengerti bukan apa yang kumaksud? Iya, aku mengerti, Nyai. Selama ini aku memang seringkali menyakiti hatimu. Aku mengerti. Karena itu aku minta maaf kepadamu. Aku sudah menyadari kekeliruanku. Aku telah berlaku tidak adil kepadamu. Aku telah bersikap berat sebelah. Seharusnya aku sering datang kemari untuk mengunjungimu. Bagaimanapun juga, kau masih istriku. Oh, bukan, Kakang. Bukan soal itu. Percayalah padaku, bukan soal itu. Aku tahu perasaanmu, Nyai. Tapi akhir-akhir ini, aku sibuk sekali. Aku memang tidak bisa meninggalkan istana Majapahit karena kesibukan-kesibukanku. Tidak, Kakang. Bukan soal itu. Jangan keliru. Jangan salah paham. Kakang Gajah Biru, ada keterangan yang belum kusampaikan kepadamu. Keterangan mengenai keluargamu di istana Majapahit. Apa, Nyai? Cepat katakan. Ada apa dengan mereka? Kakang, sebenarnya aku tidak sampai hati untuk mengatakannya. Tapi aku terpaksa mengatakannya. Kakang Gajah Biru, istrimu, anak-anakmu, keluargamu ditahan. Prajurit-prajurit Majapahit telah menahan mereka.